Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi tentang pemakai informasi akuntansi. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya seperti para pemegang saham, bank, dan juga para pihak-pihak lain yang ingin mengetahui informasi akuntansi dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Yang pertama ada pihak internal. Nah, apa itu pihak internal? Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, jadi pihak internal ini adalah pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pengguna informasi akuntansi yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak eksternal adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kebijakan operasional perusahaan, tetapi mereka berkepentingan terhadap hasil yang dicapai oleh perusahaan. Nah, jadi pihak eksternal ini adalah pihak luar yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perusahaan, tetapi mereka berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengguna informasi akuntansi. Poin kedua yaitu tentang pihak eksternal. Nah, jadi siapa-siapa saja mereka? Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Jadi, pemilik perusahaan adalah orang yang menyediakan modal bagi perusahaan. Nah, jadi di sini dia yang memberikan modal kepada perusahaan sehingga perusahaannya dapat menjalankan ataupun memproduksi suatu barang ataupun jasa sesuai dengan bidang dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan pada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Nah, contohnya misalnya seperti bank. Jadi pihak bank memberikan pinjaman dana kepada perusahaan agar perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan ataupun memproduksi barang atau jasa untuk perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Poin yang keempat adalah badan pemerintahan. Nah, jadi badan pemerintahan adalah pemerintah sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Nah, jadi apabila perusahaan tersebut berkembang dengan baik, maka akan memberikan dampak positif kepada negara. Jadi, perusahaan tersebut akan membayarkan pajak kepada negara. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di negara tersebut. Yang kelima adalah masyarakat. Jadi masyarakat adalah orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pelanggan, tenaga kerja, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan.
Baik, sekian untuk penjelasan saya hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan menjelaskan lagi tentang materi-materi pelajaran ekonomi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.